kita ingin ke Pak Ahmad Mihdan. Ini beliau juga menjadi yang dihubungi ya, tim hukum yang dihubungi oleh keluarga. Barangkali bisa diceritakan dulu Pak Ahmad Mihdan ini ya. Heroismenya seperti apa, nuansa keluarga yang tiba-tiba didatangi, digerebek gitu kan. Kita kan belum merasakan gitu ya. Silakan Pak Ahmad Mihdan. Ya, subuh menjelang selesai subuh ya, pada subuh saya dihubungi oleh seseorang. Beliau aktivis, beliau juga reporter media, dan menjelaskan ke saya, Pak, baru saja ada penangkapan dan penggeledahan Ustadz Farid Tuba, dan keluarga panik sekali begitu. Kemudian sebetulnya Ustadz Farid Tuba ini sedang rencana perjalanan ke Cirebon karena beliau ada jadwal mengisi dakwah di Cirebon begitu. Nah, kemudian karena saya paham Ustadz Farid Tuba, saya menghubungi beberapa kerabat beliau ya yang terkait dengan keberadaan beliau di dalam aktivitas-aktivitas. Saya menghubungi Pak Musi ya. Di Pak Musi kan beliau menjadi ketua satu bidang dakwah, kalau nggak salah salah satu ketua bidang dakwah. Karena memang aktivitas beliau banyak berdakwah di daerah-daerah terpencil. Itu saya ada rekamannya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah diperlihatkan kepada saya. Kemudian juga saya menghubungi beliau ini, kalau nggak salah baru saja menjadi Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI). Saya menghubungi suronya terkait dengan adanya penangkapan, ada apa gerangan gitulah ya, terhadap beliau ini. Nah, sambil juga Pak Mihdan kalau bisa harus memberikan bantuan begitu loh ya, bantuan. Tapi saya bilang kan di Partai Dakwah tentu ada lembaga bantuan hukumnya, dan beliau juga menjelaskan kepada saya bahwa ada mahkamah syariah ya, mahkamah syariah di organisasi itu yang tentu terdiri dari beberapa advokat dan penasihat hukum, selain mereka mahir dalam hukum Islam, barangkali begitu. Ya saya bilang pokoknya saya siaplah diminta tidak diminta untuk memberikan bantuan hukum atau konsultasi yang berkaitan dengan perkara ini, karena memang saya lama menggeluti masalah ini. Dari sana saya tanya hal-hal yang berkaitan apa sih kegiatan lain yang mungkin kita nggak tahu Pak, tapi ada isu-isu yang disampaikan beliau terlibat menjadi suro di salah satu organisasi kepemudaan begitu. Itu yang disampaikan ke saya. Kemudian sudah itu dari sementara saya telepon, sebenarnya saya sudah ditelepon banyak media ya, minta informasi, saya nggak ngerti apa, wah dikejar terus, dan saya menjelaskan seperti apa adanya bahwa informasinya saya pahami bahwa tanpa saya klarifikasi, saya yakin dan percaya karena yang menghubungi dan menginformasikan ke saya pertama adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian juga teman-teman juga bertanyanya ke arah sana. Jadi menurut hemat saya apa yang diinformasikan ke saya itu adalah benar adanya, dan saya tinggal memberikan arahan yang berkaitan kepada teman-teman yang aktif nanti akan melakukan pembelaan. Tentu saran-saran yang pernah saya miliki itu yang saya sampaikan ya, pengalaman-pengalaman saya pada mereka. Sampai dengan siang hari saya diminta oleh seorang jenderal purnawirawan ya, polisi ya, kemudian untuk ketemu di satu
tempat siang gitu. Jadi saya dalam perjalanan sementara dihubungi banyak pihak ya, wartawan tentang perkembangan dari kasus Ustadz Farid Uqbah. Ternyata saya di sana sudah menunggu saya, ada 2 putranya Ustadz Farid Uqbah dan menantunya. Yang intinya bahwa meminta ya, artinya minta bantuan oleh jenderal polisi ini yang kemudian saya sampaikan bahwa insya Allah saya bersedia untuk membantu, tetapi mungkin lebih baik sinergi dengan beberapa pihak yang ingin memberikan bantuan. Itu intinya itu. Jadi sampai di sana saya pikir itu. Dan saya juga diminta beberapa media, ya, media cetak, media elektronik, mereka minta pakai itu. Saya bilang suara saya saja lah. Kemudian juga beberapa radio baik di Jakarta maupun di daerah gitu, ada saya memberikan penjelasan tentang kasus Ustadz Farid Uqbah ini bersama 2 rekan pendakwah yang lain. Itu terkait dengan informasi yang saya ketahui di awal. Itu Mas. Ya. Apalagi yang Anda mau? Pak Mihdan, kita ini kan pengen tahu ya penanganan dari ini ya yang terduga ya, ini masih disangkakan lah dengan tuduhan terorisme ini, seperti apa sih langkah-langkah hukumnya begitu untuk seperti pengalaman Pak Mihdan sendiri yang sudah beberapa tahun ini menangani kasus kaitannya dengan dugaan terorisme ini, Pak Mihdan? Ya, banyak hal yang sebetulnya tindakan-tindakan penanganan teroris ini dari sisi kita ya, dari sisi masyarakat, dari sisi kami penasihat hukum, tindakan-tindakannya meskipun secara undang-undang dapat berlindung di sana ya, tetapi undang-undang itu tidak rigid, tidak harus kaku ditafsirkan. Oh, ini undang-undangnya begini, saya bisa nangkep segala macam, tetapi harus menjadi bagian yang lebih luas ya, disikapi ya, diterjemahkan, apalagi kaitannya dengan kasus terorisme ini. Ini bukan kasus sembarang ya, ini kasus yang punya kapasitas besar ya. Kasus ini juga menjadi bagian pemikiran ya, kemudian penegakan hukum yang diinginkan oleh pihak Barat ya, yang kemudian diminta untuk bisa diratifikasi terhadap negara-negara anggota ya, negara baik itu anggota PBB supaya meratifikasi. Nah, ini tentu di setiap negara mempunyai historical negara ya, dalam konteks kemerdekaan dan lain sebagainya. Bagaimana misalnya rakyat dan bangsa di suatu negara itu juga punya kultur-kultur yang harus dipahami dan tidak begitu saja bisa menerima ya aspek-aspek penegakan hukum terorisme, apalagi kemudian terindikasi bisa merugikan ya nilai-nilai luhur yang ada di negara itu. Itu menurut saya harus menjadi atensi, jadi tidak boleh dilihat secara saklek, rigid. Oh, saya punya hak, saya bisa nangkep, saya bisa lakukan ini dengan tindakan. Nah, itu yang sebetulnya harus disikapi. Kita juga bisa melihat bahwa bukan perorangan saja teroris yang bisa dikenakan, tapi juga state terrorism juga bisa berlaku kalau kemudian negara bisa hancur karena tuduhan teroris terhadap suatu negara ya, yang dipimpin oleh pimpinannya, kemudian ternyata tuduhan itu nggak benar. Ini contohnya Irak ya. Saddam Hussein sudah meninggal karena persoalan dia dituduh mempunyai senjata musnah massal yang dianggap adalah negara teroris yang akan mengancam negara-negara lain. Tapi ketika sudah berakhir, rakyat yang sudah banyak yang mati, kemudian nggak bisa ditemukan bahwa negara itu menyimpan senjata
musnah massal ini kan sesuatu yang luar biasa yang sudah terjadi secara mendunia. Demikian juga misalnya di Amerika Serikat sendiri banyak tentara-tentara yang sudah diwajibkan militer, mereka berperang di Afghanistan, di mana-mana di Suriah. Kemudian mereka bilang, nggak ada itu. Ini teman-teman saya pada mati semua, kalian aja punya ambisi. Seperti itu tuduhan kepada mantan Presiden Amerika oleh para militer Amerika. Ya, ini bukti nyata. Nah, dalam konteks itu, menurut hemat saya, kita sebagai rakyat Indonesia, siapapun, Mas Hanif, Ustadz Adam Holil, dan Fauzul Iman, semua yang ada, kita mempunyai kewajiban menjaga negara ini supaya tidak kemudian menjadi ajang tindakan-tindakan teroris yang merugikan kepentingan bangsa. Saya pikir itu menjadi bagian yang kita punya kewajiban. Lantas kalau begitu, apakah bisa dibenarkan tindakan-tindakan yang seharusnya bisa dilakukan secara bijak, ya, dan memberikan gambaran yang jelas, yang kemudian tidak menimbulkan persepsi keliru masyarakat. Sekarang coba Anda lihat, di masyarakat sudah banyak bahwa gerakan membela ulama ini, tahu nggak kasusnya itu juga belum paham seperti apa. Nah ini kan sebetulnya harusnya kalau misalnya itu adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum, tetapi dengan cara-cara yang bijak, yang wise, yang kemudian bisa memberikan informasi yang transparan, akuntabel kepada masyarakat, maka masyarakat tidak reaktif dengan tindakan-tindakan yang destruktif. Ini menurut hemat saya bisa menjadi pemicu terhadap konflik, ya. Nah, yang ingin saya katakan ada dua contoh terdekat. Yang kasus teroris itu adalah penangkapan Munarman dan penangkapan Ustadz Farid Ubah dan dua rekan pendakwa yang lain. Mestinya kalau dia diduga dalam keterkaitan tindak pidana terorisme, yang tindakan terorisme itu tidak terlihat ada sesuatu yang kejadian yang langsung, yang patut diduga digerakkan langsung oleh orang-orang ini, tentu itu harus bisa dengan cara-cara dipanggil lebih dulu. Tidak kan mereka adalah public figure, ya, orang-orang yang punya kehidupan keseharian yang nggak ngawur gitu loh, nggak gelap gitu loh. Dia terang, di sini berdakwah, langkahnya ke sana, dipanggil saja. Karena di dalam proses penangkapan, meskipun dibenarkan proses penangkapan itu, nilai-nilai hak asasi di dalam undang-undang itu di pasal 28 ayat 3 jelas. Harus hak asasi manusianya diperhatikan gitu loh. Coba Anda lihat ketika Munarman diambil, ditarik begitu saja, itu kan sesuatu. Nah ini juga pulang sholat. Tapi kalau dia dipanggil, kemudian publik tahu, ini loh kaitannya Ustadz Farid Ubah, kenapa? Ya, dia ada proses dipanggil, kemudian dinyatakan dia sebagai tersangka karena ada keterkaitan yang dalam konteks hukum demikian. Jadi menurut hemat saya memang ada tindakan-tindakan yang sebetulnya overprotected, ya, yang seharusnya tidak harus dilakukan itu. Itu menurut saya bisa kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau dia dipanggil secara patut, kemudian apa sih persoalannya, kenapa dia ini gitu loh dilibatkan, karena adanya kasus teroris sebelumnya menyebutkan nama-nama beliau. Kan beliau harus konfirmasi apakah keterangan itu betul gitu loh. Menurut saya itu adalah bagian yang diatur di dalam undang-undang cara penangkapan yang diatur dalam pasal 28 ayat 3-nya. Jadi harus menghargai hak asasi, tidak melanggar. Nah, kemudian tadi Ustadz Abu Ulyar sudah bilang menyebutkan juga pasal 47. Nah, ini memang berkaitan dengan pembaruan undang-undang terorisme nomor 5 tahun 2018 itu. Di sini diharapkan bahwa ada dibentuk lembaga pengawasan terhadap lembaga Densus ini. Ya, ada yang mengawasi. Bahkan kalau ada tindakan-tindakan pelanggaran seperti di ayat 3 penangkapan, maka
oknum tersebut bisa juga dapat sanksi pidana. Itu diatur, tapi sampai saat ini belum ada. Nah ini saya pikir nih ustadz ya para kiai setelah dapat pencerahan meminta kepada DPR agar mendatangi DPR kemudian meminta itu, dan 88 itu harus ada lembaga pengawasannya sehingga dia tidak bisa bertindak seenaknya semaunya begitu. Ya itu kesempatan yang bisa dilakukan. Menurut hemat saya itu. Yang kedua juga banyak hal-hal yang terabaikan, bahwa sebetulnya siapapun jadi tersangka itu dia berhak mendapatkan penasihat hukum yang tentu saja ada yang dia kayak Ustadz Farid Uba, dia tahu kalau dia sebagai orang yang disangkakan kasus teroris ini pasti dia sudah tahu siapa penasihat hukum yang pantas untuk dia. Nggak kemudian penasihat hukumnya nggak ada, nggak boleh. Penasihat hukum yang lain cuma berbondong-bondong aja, saya sebagai penasihat hukum sudah ditunjuk keluarga, yang kemudian nggak paham tentang bagaimana menghadapi kasus seperti ini, terus ngomong padahal juga nggak pernah diberikan hak apa-apa gitu loh. Padahal hak hukumnya seorang yang disangkakan teroris itu dia berhak memilih sendiri penasihat hukum sejak dia diperiksa sampai dia kemudian dibawa ke persidangan. Nah ini sebetulnya bagian-bagian yang harus mendapatkan penjelasan, kejelasan, transparansi, sehingga kasus-kasus teroris itu tidak bisa yang tidak mengakibatkan menimbulkan persepsi yang keliru. Para pendukungnya kan, wah ulama saya ditangkap begitu dengan cara yang padahal undang-undang mengaturnya nggak harus begitu. Gitu barangkali sementara mungkin Pak Ustadz Hanif ya mungkin nanti saya bisa tambahkan tergantung pada pertanyaan antum atau apa yang antum ingin tahu lebih jauh. Ya.